Inilah Stasiun Universitas Indonesia. Terletak di kampus Universitas Indonesia, UI, Depok dan saat ini merupakan salah satu stasiun pemberhentian KRL komuter lain rute Bogor dan Nambo. Stasiun ini memiliki peran penting terutama dalam pembangunan double track Jakarta-Bogor di awal dekade 1980-an. Proyek strategis yang tak lepas dari pembangunan kampus UI Depok. Stasiun Universitas Indonesia mulai beroperasi tahun 1987. Bersamaan dengan mulainya aktivitas di kampus UI Depok. Pada dekade 1970-an, kampus Universitas Indonesia tersebar di 3 lokasi, Rawamangun, Salemba, dan Pegangsaan Timur. Hal tersebut dinilai tak lagi memadai, terutama untuk perkembangan kampus dan menciptakan lingkungan kampus yang terintegrasi. Relokasi mulai pada tahun 1975 dengan mengkaji beberapa lokasi sampai akhirnya Depok terpilih menjadi lokasi baru dengan luas lahan 300 hingga 312 hektar. Alasan pemilihan Depok karena dilewati oleh jalur kereta api Jakarta-Bogor. Pada saat itu, akses menuju Depok masih sangat sulit. Jalur kereta api Jakarta-Bogor juga masih single track. Melalui kerjasama antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat, dibangunlah double track dan stasiun Universitas Indonesia untuk memudahkan akses menuju kampus. Awalnya pangsa pasar stasiun Universitas Indonesia adalah Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Begitupun di stasiun Pondok Cina yang sudah lebih dulu ada. Khusus di sini, ketika masih baru beroperasi, kondisi stasiun sangat steril. Walaupun dioperasikan oleh PJKA, stasiun ini merupakan salah satu fasilitas kampus Depok. Namun seiring perkembangan waktu, banyak hunian berdiri di sekitar kampus dan stasiun. Hunian tersebut banyak yang dijadikan rumah kos untuk mahasiswa. Stasiun yang sejatinya termasuk fasilitas kampus perlahan mulai seperti stasiun lain pada umumnya. Tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan stasiun ini, terutama yang tinggal di daerah sekitar kampus. Waktu itu kondisinya mirip seperti pasar. Bahkan di peron jalur 1 sekarang, dulu pernah ada jejeran kios. Kondisi tersebut baru berubah tahun 2013. Ketika kompleks pertokoan di peron tersebut yang dulu adalah peron jalur 2, dan di lingkungan stasiun dibongkar tanpa terkecuali. Semua akses tak resmi juga ditutup. Stasiun pun kembali steril seperti sedia kala. Sehingga siapapun yang biasanya menggunakan stasiun ini untuk akses langsung ke kampus, baik dari Gang Pepaya dan Gang Sawo, kini sudah tak bisa lagi. Kecuali melalui JPO di selatan stasiun. Saat ini, marwah Stasiun Universitas Indonesia telah kembali seperti ketika baru pertama beroperasi tahun 1987. Meski tetap melayani masyarakat umum selain Sivitas Akademika, mereka kini harus melewati JPO Selatan lebih dulu, sebelum masuk stasiun. Sebagai bagian dari Bogor Line, stasiun ini melayani perjalanan KRL komuter lain tujuan Stasiun Manggarai, Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Depok Lama, Stasiun Nambo, dan Stasiun Bogor. Normalnya, peron jalur 1 terletak di dekat pintu masuk utama. Namun di sini seperti terjadi anomali. Di mana peron jalur 2 justru ada di pintu masuk utama Stasiun Universitas Indonesia. Kita kini ada di peron jalur 1. Di sini dulunya merupakan jajaran kios. Terdapat 3 akses tak resmi yang langsung terhubung dengan pemukiman warga di Gang Pepaya.
di mana itu juga langsung menuju Jalan Margonda Raya Depok. Namun kini semua akses telah tertutup rapat. Dan kita akan melakukan perjalanan dari Stasiun Universitas Indonesia menuju Stasiun Cawang. Merasakan sensasi seperti Civitas Akademika yang biasa menggunakan KRL komuter lain dan tinggal di wilayah Jakarta. KRL komuter lain berangkat dari Stasiun Universitas Indonesia. Tujuan akhir KRL ini adalah Stasiun Jakarta Kota. Namun kita akan turun di Stasiun Cawang yang terletak di Jalan MT Haryono dan terintegrasi langsung dengan Transjakarta dan LRT Jabodebek. Stasiun Universitas Pancasila adalah pemberhentian pertama. Stasiun ini terletak tepat di depan kampus Universitas Pancasila di Jagakarsa Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Juga merupakan fasilitas kampus tersebut. Namun bedanya, stasiun ini terletak di luar lingkungan kampus dan lebih terbuka. Pemberhentian berikutnya Stasiun Lenteng Agung. Stasiun ini terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pada dekade 1990-an hingga 2000-an, kondisi stasiun ini seperti pasar malam. Dipenuhi jajaran kios dan lapak pedagang. Namun akhirnya berhasil disterilisasi dan ditertibkan. Hati-hati melangkah, perhatikan celah belok. Tanjung Barat, watch your step and please mind the platform gap. Ketika PT KAI melakukan spin-off divisi Jabodetabek menjadi KCI, dan memulai proses sterilisasi secara bertahap, Stasiun Tanjung Barat dijadikan semacam proyek percontohan. Meski masih mempertahankan sebagian bentuk asli, stasiun ini sempat direnovasi dan jadi yang pertama steril dari selain aktivitas perkeretaapian. Saat ini Stasiun Tanjung Barat jadi Transit Oriented Development, TOD, dengan mengintegrasikan apartemen di sebelahnya. Juga terhubung dengan Ion Mall di sebelah timur. Stasiun berikutnya, Pasar Minggu. Next station, KRL komuter lain persiapan masuk stasiun Pasar Minggu. Sekarang tengah melintas di daerah Poltangan Pasar Minggu. Tanggal 30 Juni 2025, pernah terjadi kecelakaan KRL di sini. Ketika KRL Holek yang mengarah ke Jakarta Kota sedang tertahan sinyal masuk stasiun Pasar Minggu.
namun tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh KRL Rheostatic Mill Steel yang sedang menuju arah yang sama. Kecelakaan ini memakan korban 5 penumpang meninggal dunia dan 113 lainnya luka-luka. Inilah stasiun Pasar Minggu, satu-satunya stasiun yang punya 4 jalur kereta. Posisi stasiun sangat dekat dengan pasar. Banyak penumpang naik dan turun di sini. Sebelum adanya penyeragaman layanan, stasiun Pasar Minggu jadi tempat persusulan antara KRL ekonomi baik AC dan non-AC, dengan KRL Pakuan Express. Kegiatan yang berlangsung sampai sekitar tahun 2011. Di mana pada saat itu KCI melakukan penyeragaman dengan menghapus KRL Express. Ketika dilakukan penyederhanaan rute, stasiun Pasar Minggu jadi bagian dari Bogor Line. Waktu itu Bogor Line terdiri dari 2 jalur yakni Bogor Jakarta Kota dan Bogor Jatinegara atau Loop Line. Baru setelah switching over 10 di stasiun Manggarai, hanya ada 1 Bogor Line yakni Bogor Jakarta Kota. Termasuk di dalamnya rute Nambo. Stasiun Pasar Minggu Baru merupakan stasiun yang dibangun setelah selesainya proyek double track Manggarai Bogor tahap kedua. Pertama kali beroperasi tanggal 2 Desember 1996. Stasiun ini diapit Jalan Rawajati Barat dan Rawajati Timur. Di perbatasan antara Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu dan Rawajati Pancoran Jakarta Selatan. Stasiun Duren Kalibata sebenarnya merupakan stasiun yang telah ada sejak jalur ini dioperasikan oleh NISM. Menjadi saksi sejarah akuisisi oleh Staatspoorwegen, SS, tahun 1920-an, dan elektrifikasi oleh Elektrische Staatspoorwegen, ESS, tahun 1930. Di era kolonial stasiun ini hanyalah sebuah halte kecil dengan nama halte Jililitan. Sama seperti stasiun lainnya, Duren Kalibata dulu pernah menjadi pasar karena ramainya lapak pedagang kaki lima, PKL, di dalam dan sekitar stasiun. Kemudian berhasil disterilisasi. Posisi stasiun ini sangat strategis. Terletak di Jalan Raya Kalibata, dekat kompleks DPR dan apartemen Kalibata City. Akhirnya perjalanan kita telah tiba di Stasiun Cawang. Stasiun yang dulunya merupakan halte Cawang kini telah menjadi Transit Oriented Development, TOD. Mengintegrasikan KRL komuter lain dengan bus Transjakarta di halte Cikoko dan LRT Jabodebek di Stasiun Cikoko. Di sini juga tersedia bus Transjakarta non-BRT tujuan Stasiun Halim. Aslinya perjalanan KRL komuter lain masih akan lanjut ke Manggarai sampai dengan Jakarta Kota. Namun perjalanan kita berakhir di Stasiun Cawang.